Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 dengan tema Rice Processing Unit yang beranggotakan Rahmadanti Lestari, Dina Veranda, saya sendiri Ida Syamsul dan Nur Hayati. Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsumsi beras di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tahap proses pembuatan tape ketan beta-karoten. Di mana tahapan yang pertama itu kita seleksi bahan. Seleksi bahan yang kita seleksi itu adalah beras ketan, wortel, gula pasir, ragi tape. Selanjutnya, perendaman dan pencucian. Pencucian beras ketan dimaksud untuk menghilangkan kotoran yang terikut pada bahan baku, sedangkan perendaman berperan dalam hidrasi molekul pati untuk memudahkan proses pengukusan. Selanjutnya itu pengukusan beras ketan. Proses pengukusan ketan dapat mensterilkan bahan baku sehingga dapat mengontrol tahap fermentasi lebih baik. Beras yang masak atau tanak dapat diperoleh dari pengukusan selama 30-60 menit, dihitung saat uap air mulai berpenetrasi ke dalam bahan. Yang selanjutnya, penghamparan pada tampah. Itu proses penghamparan ketan pada tampah bertujuan untuk menghamparkan ketan yang sudah setengah masak. Tampahkan di atas nampan plastik yang lebar. Beras ketan dicuci lagi sampai benar-benar bersih. Setelah itu pengukusan selama 30 menit sampai matang. Angkat dan paparkan di tampah atau nampan plastik yang lebar. Selanjutnya itu pengukusan kembali. Itu proses pengukusan ketan kembali selama 20 menit agar mendapatkan ketan yang tanak yang matang dengan sempurna dan mensterilkan bahan baku sehingga dapat mengontrol tahap fermentasi lebih baik. Beras yang masak atau tanak dapat diperoleh dari pengukusan selama 30-60 menit dihitung saat uap air mulai terpenetrasi ke dalam bahan. Setelah itu, proses selanjutnya penghamparan pada tampah, di mana kita melakukan lagi penghamparan ketan pada tampah bertujuan untuk mendinginkan ketan yang telah masak sebelum masuk dalam proses peragian. Penghamparan dengan tampah didinginkan suhu 30 derajat Celcius. Setelah ketan mulai dingin, taburkan ragi. Ragi diberikan setelah bahan yang dikukus dingin. Ragi terlebih dahulu dihaluskan untuk memudahkan inokulasi. Jadi sini saya akan memberikan sedikit catatan. Banyaknya ragi yang digunakan disesuaikan dengan jumlah beras ketan. Bila terlalu banyak, akan mempercepat proses fermentasi dan menyebabkan rasa tape menjadi pengar. Bila terlalu sedikit dapat menyebabkan tape yang terbentuk tidak manis dan terasa keras. Selanjutnya, pencampuran ragi. Proses peragian bergantung dengan cara pencampuran beras ketan dengan ragi. Apabila tidak baik, maka akan mempercepat proses fermentasi dan menyebabkan tape menjadi pengar. Bila terlalu sedikit, dapat menyebabkan tape yang terbentuk tidak manis dan terasa keras. Selanjutnya, pencampuran ekstra wortel. Ini prosesnya, proses pencampuran ekstra wortel yaitu dengan cara wortel diparut, lalu disaring atau dengan cara pengepresan. Setelah itu, baru diambil sebanyak 37,5 ml. Selanjutnya itu pembungkusan. Pembungkusan pada tape ketan beta-karoten ini dengan menggunakan gelas cup agar praktis, higienis, dan aman tidak mempengaruhi cita rasa pada tape ketan beta-karoten. Bila menggunakan pembungkus daun pisang, tidak menjamin kualitas tape yang sehat dikonsumsi karena kemungkinan kurang bersihnya daun pisang. Yang terakhir, fermentasi selama 4 hari. Fermentasi yang terjadi pada tape ketan terjadi selama 4 hari. Selain itu juga, dalam proses pembuatan tape ini ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya proses fermentasi tersebut berlangsung secara sempurna. Selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen. Oleh karena itulah, proses fermentasi pada ketan yang tertutup rapat lebih cepat dibandingkan dengan ketan yang terbuka. Sekian dari saya, terima kasih. Peralatan dan fungsinya. Dandang atau panci berfungsi untuk mengukus beras ketan. Timbangan berfungsi untuk menimbang bahan agar berat dan takarannya pas. Baskom berfungsi untuk sebagai tempat perendaman dan pencucian beras ketan. Centong plastik berfungsi untuk mengambil ketan setelah proses pengukusan. Saringan berfungsi untuk menyaring ragi.
Tampah digunakan untuk menghamparkan ketan. Ini bertujuan untuk pendinginan ketan setelah dimasak. Kompor gas berfungsi memasakkan beras ketan. Daun pisang berfungsi sebagai pembungkus tape ketan. Produk akhir yang dihasilkan yaitu tape ketan. Analisis ekonomi. Biaya tetap sama dengan biaya usaha ditambah amortisasi ditambah biaya penyusutan. Biaya tidak tetap sama dengan biaya bahan baku ditambah bahan bakar ditambah biaya perawatan dan perbaikan. Kapasitas produksi sama dengan jumlah dibagi besarnya produk yang dihasilkan selama kurun waktu tertentu. Hasil penjualan sama dengan harga jual dikali kapasitas produksi. Biaya produksi sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Laba kotor sama dengan hasil penjualan dikurang biaya produksi. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurang 5% dikali laba kotor. Break even point atau BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya tidak tetap dibagi kapasitas produksi. Return of investment atau ROI sebelum pajak sama dengan laba kotor dibagi biaya produksi dikali 100%. ROI setelah pajak sama dengan laba bersih dibagi biaya produksi dikali 100%. Net B per C sama dengan hasil penjualan dibagi biaya produksi. Kesimpulan. Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain menjadi makanan pokok, beras juga dapat dijadikan sebagai olahan seperti tape ketan. Tape ketan dibuat dengan menggunakan peralatan sederhana dan proses yang cukup lama. Analisis ekonomi, hasil penjualan dapat dihitung dengan rumus harga jual dikali kapasitas produksi.